Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak SM3 semuanya. Insya Allah semuanya sehat ya. Baik teman-teman, hari ini adalah pertemuan ketiga kita untuk pembelajaran IPS. Teman-teman, sebelum belajar seperti biasa, mari kita bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung saja. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah evaluasi dari pembelajaran kita sebelumnya. Ketika Umi menggunakan Edlink, itu ada 5 orang yang sudah mengerjakan tugas dari pembelajaran Umi. Ini pertemuan pertama ya. Untuk yang pertemuan kedua kemarin, itu yang mengerjakan hanya Safa Nabila Putri. Terima kasih untuk Abel yang sudah mengerjakan. Dan ini untuk yang mengerjakan di tugas yang pertama. Alhamdulillah teman-teman semua kalau dilihat nilainya bagus-bagus ya. Berdasarkan hasil evaluasinya melihat teman-teman semuanya sudah paham tentang benua-benua yang ada di dunia. Seperti jawaban yang paling Umi suka itu adalah jawaban dari Syafi Sabita Ifah. Dia sangat lengkap ya. Tentang ciri khas dari setiap benua. Yang pertama di benua Asia itu dikenal dengan benua terluas, yaitu benua nomor 1 paling luas di dunia. Terus yang kedua benua Amerika itu diakui sebagai benua merah karena di Amerika itu ada suku Hindia yang melumuri badan mereka dengan warna merah betul. Terus benua Eropa itu disebut sebagai benua biru itu karena mereka ciri khasnya mata orang-orang Eropa itu bola matanya biru ya. Terus benua Afrika diakui sebagai benua hitam karena mayoritas penduduk Afrika itu berkulit hitam. Dan benua Australia itu dikenal sebagai kanguru atau habitat asli dari negara-negara di benua Australia sendiri. Baik, sebenarnya jika dilihat dari semua jawaban Ananda itu semuanya sudah benar dan baik, sudah sangat lengkap. Hanya saja perbedaan nilai itu dilihat dari kelengkapan jawaban. Terus ada beberapa orang yang masih menyebutkan benua itu ada 4 kurang 1. Sebenarnya benua itu ada 5, tapi benua Antartika itu kan tidak dipenghuni oleh manusia, hanya digunakan untuk tempat sekadar penelitian. Jadi tidak begitu dijabarkan mengenai kondisi-kondisi geografis, kondisi kependudukan, dan kondisi kehidupan di sana. Baik, selanjutnya Umi akan menjelaskan tentang kondisi alam di negara-negara di dunia. Jadi teman-teman, Umi akan menjelaskan sesuai dengan di buku. Silakan teman-teman semuanya memiliki buku ya. Buka buku halaman 9 mata pelajaran IPS, buku mandiri yang sudah dibagikan. Baik, Umi akan menjelaskan beberapa negara yang tertera di sini. Teman-teman boleh menyimak di buku yang teman-teman miliki. Baik, yang pertama itu adalah negara Jepang. Jepang merupakan negara berbentuk kekaisaran dengan ibu kota Tokyo. Kekaisaran itu berarti kepala negaranya itu dipimpin oleh kaisar dan kepala pemerintahannya adalah menteri. Dan untuk batas atau sebelah dari negara Jepang adalah sebelah baratnya ini berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah utaranya berbatasan dengan Pulau Sakhalin dan Laut Okhotsk, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tiongkok Timur dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, Jepang juga mengalami 4 musim. Nah, Jepang ini berbeda dengan Indonesia ya. Dia mengalami 4 musim. Yaitu yang pertama musim panas itu terjadi ketika bulan Mei sampai bulan Agustus. Musim gugur September sampai Oktober. Musim dingin November sampai Februari. Dan musim semi Maret sampai April. Penduduk Jepang itu keturunan dari ras Mongolia. Selanjutnya juga untuk perekonomiannya, Jepang merupakan negara industri yang maju dengan komoditas utamanya adalah elektronik dan bermotor. Sehingga negara Jepang ini termasuk negara maju di dunia. Selanjutnya Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok. Jadi negaranya itu berbentuk Republik Rakyat Tiongkok dengan ibu kota Beijing. Kalau di Tiongkok mengenal 2 iklim yaitu iklim musim dan iklim kontinental. Selanjutnya Tiongkok merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia. Jadi nomor 1 untuk terpadat itu Tiongkok ya. Mayoritas penduduk Tiongkok itu petani dengan jenis tanaman seperti padi, gandum, dan teh. Selanjutnya kita masuk ke negara Amerika. Berarti sudah masuk ke benua Amerika.
Benua Amerika, kita masuk ke negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat adalah negara berbentuk federal. Jadi kalau berbentuk federal itu negaranya itu terbagi-bagi. Ya, kepala negaranya adalah dan pemerintahnya itu dipimpin oleh presiden. Selanjutnya, terdapat iklim sedang, iklim subtropis, iklim stepa. Benua Amerika adalah sektor jasa dan industri. Kita masuk ke negara Brazil. Brazil itu adalah negara yang terluas di Amerika Selatan. Dia masih masuk ke dalam benua Amerika. Ibu kotanya adalah Brasilia dengan iklim tropis. Jadi kalau iklim tropis itu ada musim panas terjadi bulan November dan Mei. Terus musim dingin terjadi pada bulan Mei sampai September. Hampir seluruh wilayah Brasil adalah lembah Amazon yang berupa hutan dan air yang sangat luas. Jadi mayoritas lingkungannya itu adalah hutan atau pepohonan. Komoditas utamanya adalah kopi yang merupakan komoditas utama ekspor terbesar dalam sektor pertanian. Selanjutnya, negara Jerman. Jerman adalah negara maju yang berbentuk republik federal, dijabat kepala negaranya oleh presiden, sedangkan pemerintahnya itu adalah kanselir, dengan ibu kotanya itu ada di Berlin. Secara umum, Jerman beriklim sedang. Industri utama di Jerman adalah baja, jadi mata pencaharian utamanya adalah di bidang industri ya. Inggris merupakan daerah kepulauan berbentuk kerajaan berkonstitusi yang dikepalai oleh seorang ratu. Jadi yang memimpin negara Inggris itu adalah ratu. Inggris memiliki iklim sedang. Selanjutnya wilayah Inggris dibedakan 4 bagian. Ada yaitu dataran tinggi Skotlandia, dataran tinggi Wales, dataran rendah England, dan dataran Irlandia. Untuk sektornya itu ada peternakan, perikanan, dan pertanian. Kalau pertaniannya itu gandum, gula, bit, dan kentang. Selanjutnya Mesir. Mesir adalah negara berbentuk republik dengan nama resmi Republik Arab Mesir. Kepala negaranya dijabat oleh presiden dan kepala pemerintahnya dijabat oleh perdana menteri. Ibu kotanya ada di Kairo. Negara iklim turun. Jadi terjadi pada bulan Mei sampai September itu musim panas, dan musim dingin itu terjadi dari November sampai Maret. Perekonomian Mesir yang paling utama itu adalah pertanian. Pertaniannya karena di daerah gurun itu yang paling bagus itu adalah pepohonan seperti gandum, kapas, kurma, zaitun. Dan tambang juga, minyak bumi. Kalau untuk industrinya itu tekstil, besi, baja, semen, dan pupuk. Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan negara berbentuk republik. Ibu kotanya Cape Town untuk legislatif, Teroya untuk administratif, dan Bloemfontein untuk yudikatif. Kepala negara dan kepala pemerintahannya dijabat oleh presiden. Afrika Selatan memiliki iklim sedang. Ya, musim dinginnya itu bulan Juni sampai Agustus. Komoditas utamanya untuk hasil tambang di Afrika Selatan adalah emas. Selanjutnya kita masuk Selandia Baru. Selandia Baru adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional. Kepala negaranya dipegang oleh Ratu Inggris dan kepala pemerintahnya dijabat oleh Perdana Menteri. Untuk iklimnya di Selandia Baru itu umumnya beriklim sedang. Untuk perekonomiannya bergerak di bidang pertanian serta peternakan domba dan sapi. Baik, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah pembagian iklim di belahan bumi. Jadi kalau dilihat dari bola dunia, dari bumi ini, paling atas itu kutub utara, paling bawah kutub selatan. Di kutub utara dan kutub selatan iklimnya